Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial RSKE Antropometri dan Hand Tools Design. Sebelum dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Baik, kita mulai dengan ilustrasi berikut terkait dengan antropometri dan hand tools design. Nah, mungkin teman-teman dapat melihat ya bahwa di sini pada ilustrasi ini pengendara sepeda tidak merasa nyaman dengan sepedanya. Hal tersebut dikarenakan sepeda yang dikendara itu tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Jadi di sini si pengendara harus secara berdiri untuk mengayuh, bahkan untuk stangnya juga tidak sesuai dengan genggaman tangannya. Nah, sehingga si pengendara ini merasa tidak nyaman. Disinilah peran penting antropometri dan hand tools design. Bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan ukuran si sepeda dengan ukuran pengendara agar pengendara juga bisa merasa nyaman dengan sepedanya. Sehingga nantinya akan lebih mudah dalam mengendalikan sepedanya. Mungkin dengan menyesuaikan tingginya agar saat mengayuh lebih nyaman, juga dengan menyesuaikan ukuran stangnya agar lebih mudah saat mengemudikan. Di sini terdapat tujuan dari tutorial kali ini. Yang pertama, praktikan mampu memahami konsep antropometri dan hand tools design. 2. Praktikan mampu mengetahui interaksi antara manusia, mesin, peralatan, lingkungan kerja, dan pentingnya hand tools design dalam pencegahan CTDS. 3. Praktikan mampu memahami dan melakukan pengambilan data antropometri. 4. Praktikan mampu memahami kekuatan genggaman tangan dan pengaruhnya dengan hand tools design. 5. Praktikan mampu merancang desain stasiun kerja, desain produk, atau peralatan kerja berdasarkan data antropometri dan sesuai dengan ergonomic guideline for hand tools design. Kemudian untuk input dan output, inputnya ada dua. Yang pertama, demografi operator, dan yang kedua, data antropometri operator. Kemudian untuk output, yang pertama, hasil perhitungan dan allowance. 2. Dimensi stasiun kerja, produk atau alat kerja. 3. Rancangan dan rekomendasi stasiun kerja, produk atau alat kerja berdasarkan data antropometri dan prinsip ergonomic guideline for hand tools design. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari hand tools. Jadi, hand tools merupakan alat bantu tangan yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari, yang mana dalam penggunaannya bisa menimbulkan cedera atau berbahaya, menurut Johnson pada tahun 1993. Nah, di sini dikatakan penting karena apabila dalam perancangannya tidak sesuai, maka dapat menyebabkan cedera atau berbahaya untuk penggunanya. Nah, kita juga harus mengetahui pengertian dari antropometri. Antropometri berasal dari kata antro yang berarti manusia dan metri yang berarti ukuran. Jadi secara definisi itu, antropometri merupakan suatu studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Kemudian setelah kita tahu pengertian dari masing-masing hand tools dan antropometri, kira-kira apa ya korelasi dari keduanya? Nah, jadi desain hand tools itu bertujuan untuk merancang produk berdasarkan prinsip ergonomic guideline for hand tools design dengan mempertimbangkan faktor kekuatan dan ketahanan genggaman tangan. Kemudian pengertian dari antropometri atau tujuan dari antropometri itu adalah untuk merancang produk berdasarkan ukuran dimensi tubuh manusia. Nah, jadi apabila kita tarik garis dari kedua aspek itu sama-sama penting dan sama-sama perlu dipertimbangkan dalam perancangan sebuah produk ergonomis. Karena nantinya kenyamanan, keamanan, dan kesesuaian ukuran alat kerja itu akan mempengaruhi interaksi antara pekerja dengan alat yang digunakan, yang nantinya juga akan berimbas pada keselamatan kerja. Kemudian untuk aplikasi data antropometri, yang pertama ada perancangan area kerja, contohnya yaitu pada interior mobil. Yang kedua, perancangan peralatan kerja, contohnya pada mesin dan alat. Ketiga, perancangan produk konsumtif, contohnya pada pakaian dan kursi. Kemudian untuk filosofi desain dalam mengaplikasikan antropometri,
Nah, di sini terdapat 3. Yang pertama itu adalah design for extreme. Di sini itu pada saat kita mendesain tempat atau lingkungan kerja itu disesuaikan dengan antropometri individu ekstrim. Nah, di sini maksudnya ekstrim itu adalah individu yang ukurannya terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, apabila kita menggunakan ukuran yang terbesar, maka kita menggunakan persentil 95. Sedangkan apabila kita menggunakan ukuran terkecil, maka kita menggunakan persentil 5. Kemudian untuk design for average itu diperuntukkan untuk desain pada fasilitas umum, dikarenakan digunakan untuk orang banyak. Contohnya adalah halte yang digunakan untuk orang secara umum, sehingga kita menggunakan persentil rata-rata, yaitu persentil 50. Kemudian untuk desain for range, di sini diperuntukkan untuk desain yang membutuhkan fleksibilitas atau biasa kita sebut adjustable. Contohnya seperti pada gambar, yaitu pada ruang kemudi. Di sini di mana setir itu dapat disesuaikan, dapat dinaikkan atau diturunkan, dapat dimajukan atau dimundurkan. Kemudian untuk seatnya pun bisa diukur, bisa diatur kemiringannya. Kemudian untuk headrestnya pun bisa dinaikkan dan bisa diturunkan. Nah, untuk desain for range ini menggunakan persentil 5-95. Kemudian kita masuk ke faktor-faktor yang berpengaruh pada variabilitas dimensi tubuh secara umum. Yang pertama ada usia. Ini jelas terlihat ya bahwa balita itu akan memiliki dimensi tubuh yang berbeda jika dibandingkan dengan orang dewasa. Kemudian ada jenis kelamin. Ini juga sangat terlihat bahwa dimensi tubuh laki-laki itu akan berbeda dengan perempuan. Kemudian ada suku ras. Nah, di sini contohnya itu adalah sebagian besar orang Asia itu lebih kecil jika dibandingkan dengan orang Eropa atau Amerika. Kemudian ada tingkat sosial dan nutrisi. Di sini karena tingkat sosial itu juga berpengaruh, dan tingkat sosial itu akan berdampak pada pemenuhan gizi yang cukup baik. Kemudian untuk pekerjaan itu, pekerjaan yang membutuhkan energi besar, contohnya misalkan pada tukang batu atau petani, maka dia akan memiliki lengan atau dimensi tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan pekerja kantoran. Nah, kemudian ada lingkungan daerah. Berdasarkan beberapa sumber, salah satu di antaranya yaitu menurut Devi et al. Pada tahun 2008 yang mengatakan bahwa orang yang tinggal di pedesaan itu cenderung lebih kurus dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di perkotaan. Kemudian terdapat faktor-faktor yang berpengaruh pada variabilitas dimensi tubuh secara khusus. Yang pertama yaitu disabilitas. Disabilitas itu dimensi tubuhnya berbeda. Kemudian untuk kehamilan itu sudah jelas karena ibu hamil itu akan mengalami perubahan dimensi tubuh. Kemudian untuk iklim itu berpengaruh pada saat kita mendesain pakaian. Contohnya ketika kita berada di lingkungan bersalju atau mungkin di lingkungan yang panas, itu akan berbeda ukuran tebal tipisnya pakaian tergantung atau menyesuaikan dari iklim pada daerah tersebut. Kemudian batasan dimensi antropometri, yang pertama itu ada dimensi ruang. Nah, di sini itu saat kita akan merancang, kita itu menggunakan individu terbesar dari populasi tersebut. Contohnya, saat kita mendesain pintu, kita memilih atau kita bergantung pada individu yang terbesar. Dikarenakan agar individu terbesar tersebut dapat melewati pintu yang kita rancang. Kemudian ada dimensi jangkauan. Nah, di sini kita menggunakan orang yang paling kecil dalam populasi tersebut saat perancangannya. Contohnya saat kita merancang saklar. Di sini kita harus memperhatikan orang dengan populasi atau orang dengan ukuran tubuh terkecil itu bisa tidak meraih saklar yang kita rancang. Kemudian untuk pengukuran antropometri itu terbagi menjadi 2, yang pertama secara statis dan yang kedua dinamis. Statis itu pengukuran saat kita pada posisi standar dan diam, sedangkan dinamis itu pada posisi saat kita bekerja, sehingga terdapat pergerakan yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui materinya, kita harus mengetahui tahapan pengukurannya. Yang pertama, kita menentukan populasi pengguna,
kemudian kita menentukan dimensi tubuh apa saja yang digunakan, kemudian kita memilih persentase populasi atau yang akan menjadi sampel kita, kemudian kita menentukan persentil, memberikan allowance jika memang diperlukan, dan kemudian yang terakhir yaitu menggunakan mockup atau simulator. Nah, saatnya kita beralih ke hand tools design. Di sini terdapat 2 poin penting pada hand tools design, yaitu kekuatan dan ketahanan. Untuk pengertiannya sendiri, kekuatan merupakan gaya maksimum yang dikeluarkan oleh tangan, sedangkan ketahanan itu adalah lamanya waktu untuk mempertahankan kekuatan. Di sini kita ambil contoh palu berukuran atau memiliki berat sebesar 5 kg. Nah, yang dikatakan kekuatan itu adalah seberapa kuat kita bisa mengayunkan palu tersebut. Kemudian yang dikatakan dengan ketahanan adalah seberapa lama kita bisa menahan palu berukuran 5 kg tersebut. Kemudian terdapat faktor yang mempengaruhi kekuatan dan ketahanan genggaman tangan. Yang pertama itu ada jenis kelamin. Nah, di sini mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa laki-laki itu memiliki kekuatan dan ketahanan yang lebih dari perempuan. Kemudian untuk usia, di sini juga dapat diketahui bahwa mungkin balita itu berbeda ketahanan dan kekuatannya jika dibandingkan orang-orang di usia produktif. Kemudian untuk getaran, apabila kita memegang alat yang menghasilkan getaran terlalu besar, itu juga akan mempengaruhi ketahanan dan kekuatan kita. Kemudian untuk postur memutar, apabila posturnya terlalu memutar sehingga kita berada pada kondisi yang tidak nyaman, itu juga akan berpengaruh. Kemudian terdapat tipe genggaman. Di sini terdapat beberapa tipe, diantaranya ada pinch, power grip, dan lain sebagainya, yang itu juga berpengaruh pada kekuatan dan ketahanan. Kemudian untuk tangan dominan itu terlihat ya, untuk orang-orang kidal itu tangan kirinya cenderung lebih kuat dibandingkan dengan tangan kanannya. Sebaliknya untuk orang yang tidak kidal, tangan kanannya itu cenderung lebih kuat dibandingkan dengan tangan kirinya. Kemudian ada sarung tangan. Nah, di sini itu sarung tangan itu juga dapat berpengaruh terhadap kekuatan dan ketahanan. Contohnya apabila kita sedang di Eropa dan sedangkan di sana itu sedang musim salju, jadi kita menggunakan sarung tangan, maka kita tidak akan mengeluarkan power yang maksimal saat kita bekerja. Kemudian untuk ukuran jangkauan dan diameter genggaman dapat terlihat jika misal palu itu terlalu besar, maka juga akan berpengaruh. Kemudian untuk operasi, untuk orang-orang yang pernah operasi itu cenderung akan melemah. Kemudian untuk perkembangan dalam hand tools design, itu yang pertama derajat kemiringan dapat dilihat di sini sudut yang terbentuk adalah 19 derajat yang terbentuk dari perpotongan garis lurus telunjuk dan garis di bawah bantalan ibu jari. Nah, di sini itu fungsinya atau contoh penerapannya itu adalah pada saat kita mendesain handle atau pegangan. Kemudian yang kedua yaitu desain untuk kekuatan genggaman. Di sini terdapat beberapa sumber, di antaranya yang pertama genggaman sesuai dengan telapak tangan. Yang kedua panjang maksimum genggaman adalah 12,5 cm. Yang ketiga tekanan pada genggaman maksimum 100 Newton. Dan yang keempat berat maksimum dari alat adalah 2,3 kg tetapi disarankan 1,2 kg. Nah, selanjutnya kita masuk ke hal yang lebih mendetail yaitu ergonomic guidelines for hand tools design. Yang pertama, hindari desain yang kaku dengan memberikan alur pada alat sesuai dengan bentuk ibu jari menggunakan P50 atau persentil 50. Nah, di sini misalkan kita memberi kontur pada pisau, itu selain membuat aman, membuat nyaman, membuat tidak licin, tapi juga bisa memaksimalkan genggaman tangan kita. Kemudian yang kedua, hindari awkward movement pada penggunaan alat atau tidak dapat digunakan secara efektif dengan postur normal dan tekanan rendah. Nah, di sini contohnya apabila kita mendesain gunting, maka jangan sampai gunting itu terlalu miring jika digunakan oleh jari kita. Kemudian hindari alat dengan ujung atau pangkal yang tajam. Nah, di sini jelas ya apabila alat tersebut tajam maka akan berbahaya.
Kemudian yang keempat, permukaan alat harus aman, tidak bersifat konduksi dan halus. Contohnya adalah pada saat kita mendesain panci. Nah, pegangan pada panci itu harusnya tidak bersifat konduksi agar tidak bisa menyalurkan panas ke penggunanya. Kemudian yang kelima, pastikan ukuran dari alat yang digunakan pas atau tidak kekecilan, karena alat yang ukurannya tidak sesuai membutuhkan tenaga lebih besar dalam penggunaannya. Nah, ini juga sudah kita bahas sebelumnya bahwa alat itu harus disesuaikan ukurannya dengan si pengguna. Kemudian yang keenam, alat sebaiknya memiliki kapabilitas untuk digunakan oleh tangan kanan atau tangan kiri. Nah, di sini karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa orang kidal mungkin lebih suka dengan tangan kiri, tapi tidak semua orang juga lebih suka dengan tangan kiri, sehingga sebaiknya kita itu mendesain alat yang bisa digunakan untuk tangan kanan maupun tangan kiri. Kemudian yang ketujuh, alat sebaiknya efektif untuk digunakan baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini itu tujuannya untuk menghindari alat hanya bisa digunakan untuk laki-laki saja atau alat hanya bisa digunakan untuk perempuan saja. Kemudian, kedelapan, alat sebaiknya memiliki tujuan khusus atau alat hanya digunakan untuk kegiatan tertentu. Nah, di sini dimaksudkan agar alat tersebut lebih efektif dan efisien sehingga tidak meribetkan pengguna. 9. Mempertimbangkan sudut genggaman dan meminimalkan perputaran pergelangan tangan yang berlebihan. Nah, di sini itu fungsinya untuk mengurangi kelelahan. Kemudian yang ke-10, pastikan keamanan dalam penggunaan alat. Contohnya, apabila kita menggunakan cangkul, kita harus memastikan bahwa besi cangkul dan kayu pegangannya itu dalam posisi yang kuat, sehingga tidak akan lepas saat kita gunakan. Kemudian yang ke-11, merancang alat dengan bahan yang sesuai untuk menghindari getaran yang berlebihan. Kemudian di sini terdapat rekomendasi hand tools design berdasarkan derajat kemiringan. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu merupakan beberapa contoh yang kurang tepat atau yang tidak tepat, dan yang di sebelah kanan itu adalah contoh yang tepat. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita lebih sering menjumpai alat-alat seperti yang ada di sebelah kiri. Namun jika disesuaikan lagi berdasarkan derajat kemiringan, sebetulnya yang benar itu adalah seperti yang di sebelah kanan. Selanjutnya, peralatan pengukuran antropometri. Yang pertama yaitu flexible curve. Nah, di sini itu digunakan untuk menghitung atau mengukur permukaan tubuh yang tidak datar. Contohnya saat kita ingin mengukur lekukan pada punggung. Di situ kan bersifat lekukan, tidak datar. Jadi kita menggunakan flexible curve. Kemudian ada kursi antropometri dan juga antropometer yang bisa digunakan untuk pengukuran antropometri. Lanjut masuk ke pengolahan data antropometri. Nah, di sini kita menggunakan uji normalitas. Mungkin teman-teman sudah familiar atau tidak asing lagi dengan uji normalitas. Jadi, uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data sudah berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk hipotesisnya, H0 maka sampel berdistribusi normal, H1 sampel tidak berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak yang berarti sampel tidak berdistribusi normal. Namun, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan sampel berdistribusi normal. Di sini perlu diketahui dan perlu digarisbawahi bahwa untuk melanjutkan ke tahapan perhitungan selanjutnya, kita harus memastikan bahwa seluruh data itu normal. Kemudian langsung masuk saja ke cara pembacaannya. Karena di sini kita menggunakan minimal 30 data sehingga kita akan memperhatikan bagian Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini untuk LB, TSB dan juga RT dia dilingkari karena dia memiliki nilai di bawah 0,05 atau yang dikatakan tidak normal, sehingga kita harus mengganti data atau menambah data hingga normal. Langkah yang selanjutnya yaitu menghitung nilai persentil.
Nah, persentil itu sendiri adalah nilai dari suatu dimensi antropometri yang mewakili persentase populasi yang memiliki ukuran dimensi tertentu atau lebih rendah. Untuk rumusnya yaitu X bar plus minus ZX dikalikan dengan SB. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan ke next slide. Di sini terdapat tabel Z-score. Nah, mungkin kita langsung masuk ke perhitungannya, bahwa sudah dijelaskan pada umumnya itu persentil yang digunakan adalah P5, P50, dan P95. Untuk P5 itu rumusnya X bar minus 1,645 dikalikan dengan simpangan baku. X bar itu adalah, dan teman-teman bisa dapat X bar ini pada data yang sudah didapat. Sedangkan 1,645 itu kita cari melalui tabel. Ketika kita menggunakan persentil 5, maka kita mencari P5. Ternyata nilainya adalah 1,645, sehingga kita masukkan. Kemudian kita kalikan dengan simpangan baku, di mana simpangan baku ini bisa teman-teman cari di Excel dengan standar def. Kemudian untuk P50 sama dengan X bar. Jadi ketika teman-teman menggunakan P50, maka sama saja dengan teman-teman menghitung X bar. Kemudian untuk P95, X bar plus 1,645 ini didapat dari tabel persentil 95 bernilai 1,645, sehingga kita masukkan. Kemudian kita kali dengan simpangan baku. Kemudian di sini terdapat allowance, yaitu faktor kelonggaran yang diberikan jika diperlukan untuk setiap ukuran dimensi tubuh dalam perancangan sebuah desain produk maupun suatu sistem kerja. Nah, sebagai contoh, ketika teman-teman ingin melihat pakaian pria dengan kelonggaran 1,3 cm, ukuran tubuh yang dipengaruhi adalah lebar badan. Ini tidak selamanya hanya untuk pakaian dan sepatu, tapi juga bisa untuk alat-alat lain yang mungkin teman-teman bisa pelajari lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih banyak kurang-kurangnya, mohon dimaafkan. Di sini sedikit kata-kata, ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan pada ahli maksiat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.